Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walid Dwi Aditya. Di sini saya akan membahas tentang audit sistem informasi. Apa itu audit sistem informasi? Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian suatu organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Beberapa aspek yang diperiksa pada audit sistem informasi adalah efektivitas, efisiensi, integriti. Standar yang digunakan dalam audit sistem informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACRA, yaitu ISACRA is Auditing Standard. Selain itu, ISACRA juga menerbitkan is Auditing Guidance dan is Auditing Procedure. Selanjutnya adalah tujuan sistem informasi. Menurut Ron Weber, tujuan sistem audit informasi ada 4. Yang pertama, pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti hardware, software, dan sumber daya manusia. File, data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Yang kedua adalah menjaga integritas data. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar. Bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian. Selanjutnya adalah efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Nah, dan yang terakhir adalah efisiensi sistem. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Selanjutnya adalah tahapan sistem informasi. Nah, yang pertama adalah perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan fase pertama dari kegiatan audit. Bagi auditor, hal ini artinya adalah melakukan investigasi terhadap klien untuk mengetahui apakah pekerjaan audit dapat diterima, menempatkan staf audit, menghasilkan perjanjian audit, menghasilkan informasi latar belakang klien, mengerti tentang masalah hukum klien, dan melakukan analisa tentang prosedur yang ada untuk mengerti tentang bisnis klien dan mengidentifikasikan risiko audit. Yang kedua adalah pengujian pengendalian. Auditor melakukan kontrol tes ketika mereka menilai bahwa kontrol risiko berada pada level kurang dari maksimum. Mereka mengandalkan kontrol sebagai dasar untuk mengurangi biaya testing. Selanjutnya adalah pengujian transaksi. Auditor menggunakan tes terhadap transaksi untuk mengevaluasi apakah kesalahan atau proses yang tidak biasa terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan material pada laporan keuangan. Selanjutnya adalah pengujian keseimbangan, yaitu untuk mengetahui pendekatan yang digunakan. Pada fase ini yang harus diperhatikan adalah pengamatan harta dan kesatuan data. Beberapa jenis substantif tes yang digunakan adalah konfirmasi piutang, perhitungan fisik persediaan, dan perhitungan ulang aktiva tetap. Yang terakhir adalah penyelesaian. Pada fase akhir, auditor akan menjalankan beberapa tes tambahan terhadap bukti yang ada agar dapat dijadikan laporan. Yang selanjutnya adalah risiko audit sistem informasi. Risiko audit sistem informasi ada 3. Yang pertama, risiko inheran, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko inheran adalah risiko yang mungkin timbul akibat karakter bawaan dari suatu transaksi. Bisa juga karena kompleksitas transaksi dan kelas transaksi, atau kompleksitas perhitungan aset yang mudah tercuri digelapkan atau digelapkan ketiadaan informasi yang sifatnya objektif. Yang kedua adalah risiko pengendalian, adalah risiko yang bisa timbul akibat kelemahan sistem pengendalian intern audit atau SPI. Yang ketiga adalah risiko deteksi, adalah risiko yang timbul akibat kegagalan auditor dalam mendeteksi
mendeteksi adanya salah saji material atau penggelapan. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.